Siapa? Harus tegas. Kalau tidak, selangkah lagi kaki kita mau masuk surga. Ketidaktegasan terhadap istri yang belum sanggup pakai jilbab, nasihatkan dia, panggil dia dulu. Istriku, kamu kenapa tak pakai jilbab? Alah, abang baru ngaji 2 kali. Dulu abang setan, aku iblis. Bukan begitu, Adinda. Itu kan masa lalu kita. Siapa yang tak pernah mempunyai masa lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, Bapak Dr. Haji Yusri Munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah orang mati itu dihidupkan kembali, lalu ditanya kepada dia, kamu mau apa? Kira-kira apalah agaknya jawaban dia? Ini tak bisa dijawab. Walaupun dibuat acaranya, jamaah bertanya, ustadz menjawab. Nah, orang mati, hidup dia balik, lalu ditanya, kamu mau apa? Tak bisa, karena yang mati itu tidak pernah hidup lagi. Tapi Al-Quran ada memberikan jawaban. Apa jawabannya? Kata orang yang mati itu, kalau dia hidup lagi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, panjangkanlah umurku tambah sedikit. Qarib, sedikit aja. Tak sampai 1 hari ya Allah, 1 jam pun jadilah. Tak bisa 1 jam, setengah jam pun jadilah. Memangnya kalau ku tambah kau mau apa? Apa kata dia? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Orang mati itu kalau hidup mau bersedekah. Kalau ku kasih 1 jam, nanti mau apa? Mau bersedekah. Kalau 2 jam, yang sejam bersedekah, yang sejam lagi nonton utaran. Kalau kau tambah umurku ya Allah, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Kenapa orang mati itu tidak mengatakan aku mau haji, aku mau sholat duha, saya mau pergi jalan-jalan? Kenapa dia bilang fa'as-saddaqa? Kata para ulama, karena orang mati itu begitu dia mati langsung nampaknya pahala sedekahnya. Dan dia melihat buktinya nyata. Maka dia tidak menunggu sampai hari kiamat, langsung nampak pahala sodakohnya itu tumbuh mengalir. Kama tali habbatin, macam 1 biji, 1 beras, 1 padi, 1 jagung, 1 gandum. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tumbuh 700. 1 tumbuh 7, dalam 1 isi 100, 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Karunia balasan Allah lebih luas dan Allah lebih mengetahui. Makanya orang-orang yang masih hidup itu, kalau dia tidak mengambil iktibar dari ayat tentang orang mati ini, penyesalan panjang. Pelit, kedekut, kikir, bakhil, medit, sampili. Kemana pergi duit yang disimpan itu? Tinggal. Lalu siapa yang akan mengambilnya? Kalau istri meninggal, suami yang ambil. Kalau suami meninggal, istri mengambil. Kalau sama-sama meninggal, anak mengambil.
maka yang kita simpan-simpan itu tinggal. Memang waktu masih hidup ya, papa lagi ngitung apa? Harta kita bersama, ma. Sebelum Israel datang. Sesudah Israel datang, apa namanya? Harta gono gini. Apa artinya? Aku begono, kau begini. Dulu memang namanya kaulah bulan, kaulah bintang. Semuanya untuk. Tapi setelah mati, maka kita akan menghadap Allah Ta'ala sendirian. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap kami sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kami ciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Yauma la yanfa'u malun. Tak ada gunanya mal, harta. Wala banun, anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Harta tak ada, anak tak ada. Sekarang kalau kita kemana-mana, yang ditanya orang dua itu dah. Kalau tak anak, harta. Kalau tak harta, anak. Ustaz tinggal di mana? Di Panam. Di mananya? Jalan Sukakarya. Anak berapa Ustaz? Belum pernah orang nanya, bini berapa Ustaz? Yang ditanya orang, anak. Kalau dia pengusaha, bisnismen, pasti ditanya harta. Gimana kebun sawit yang kau tanam di apa kemarin? Udah berapa hektar? Ah, tak banyak. Katanya orang banyak. Ya cukuplah untuk 71 keturunan. Kebun karet yang ditanam di Kuansing kemarin? Ya tak banyak. Kabarnya banyak? Ya sejauh mata memandang. Kereta api lewat. Maka kita akan membawa hanya amal soleh, dan amal yang tetap mengalir adalah sedekah. Salat duha berhenti, ibu rajin salat duha, pagi duha, pagi duha, pagi duha, pagi duha. Meninggal hari ini, besok kalau ada yang salat duha, lari satu rumah itu. Bapak ikut odoj, one day one juz, satu hari satu juz. Begitu meninggal dunia, putus, tak ada lagi. Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Pak Dr. Yusri menyebut saya tadi Ustaz Kondang. Kondang itu artinya kodok diundang. Begitu meninggal dunia, habis. Tiba-tiba pada waktu subuh terdengar suara dari Masjid Al-Manar. Assalamualaikum. Saya yakin subuh itu satu pun tak ada berani ke masjid. Ustaz Somad kok tiba-tiba ceramah? Kok ada suaranya? Datanglah yang berani ke masjid, ditengok CD hidup sendiri, rekaman ceramah. Artinya apa? Putus, putus, putus. Yang tetap mengalir itu apa? Sedekah. Maka bersedekahlah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kalau masalah sedekah saya ini istiqomah Pak Ustaz. Belum lagi Ustaz lahir kami sudah bersedekah. Usaha jadi kami sedekah. Dari dulu sampai sekarang kami bersedekah dan kami istiqomah, Bos. Berapa sedekah? 2000 perak. Dari dulu 2000 sampai sekarang 2000. Parkir di Mall SK aja 5000. Saya berangkat pagi, saya tinggal mobil di airport. Pulang malam jam 10, naik pesawat jam 8, sampai Pekanbaru jam 10. Pas mau keluar pintu saya tanya, "Berapa Dek parkirnya?" "Sebentar Pak, kami tengok." "Bapak tadi masuk jam 8?" "Iya." "Pulang jam 10?" "Iya." 41.000 Pak. Saya hitung satu hari 41.000. Di airport, tidak pakai payung. Di sorga, ada orang mau masuk surga 2000 perak. Kira-kira apalah kata malaikat nengok. Parkir di airport aja 41.000 satu hari. Bagaimana mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jadi betul kata Nabi, jangan kalian ukur-ukur kalian masuk surga dengan amalmu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak satu pun kalian dari sekalian itu masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa? Illa ayyatahammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tegak saya di sini memandang ke ujung, ini semuanya tanah wakaf.
Tanah masjid, tanah wakaf. Tanah parkir, tanah wakaf. Tanah sekolah, tanah wakaf. Semen, keramik, tanah wakaf. Karpet, lampu hias, wakaf semua. Siapa yang berwakaf? Kita tak tahu. Namanya kita tak ingat. Tapi sampai tadi Jumat khotib naik mimbar, solat Jumat, tausiah, habis ini solat asar, habis itu lanjut tanya jawab. Pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan keramik, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan kosen pintu, yang mewakafkan batu. Semuanya mengalir. Maka kalau kita sanggup bangun utuh satu masjid, bangunlah. Tak bisa satu masjid, satu sak semen. Satu tak semen tak bisa, satu lembar sajadah. Satu lembar sajadah pun tak bisa, satu mushaf Quran. Satu mushaf pun tak bisa, satu surat Yasin. Satu surat Yasin pun tak bisa, mati aja lah. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah. Siapa yang dua pulang ke rumah itu? Mal, harta. Harta pulang ke rumah. Mobil yang mewah, motor Yamaha Mio pulang ke rumah. Belum pernah lagi saya nengok mobil masuk liang lahat. Belum. Paling-paling yang masuk 3 orang, anak, menantu, tetangga, memegang pinggang, memegang kaki, memegang kepala. Habis itu mereka masukkan ke dalam. Datanglah kawan akrab kita dari atas. Kawan akrab kita, apa kata dia? Ciumkan hidung Ustaz Somad ke tanah. Lo bolehlah siap-siap sampai ya kau nyebut begitu ya. Ciumkan hidungnya ke tanah, ciumkan hidungnya ke tanah. Jangan lupa bukakan ikatnya. Habis itu mereka timbun, naiklah anak ke atas, naiklah sahabat. Bro, friend, ambil cangkol, ambil skop, mari kita injak biar padat. Mal tinggal, ahluhu, istri, anak, menantu, sahabat, kawan, andai tolan, sekantor, semuanya mengiring. Saya yakin kalau Abdul Somad mati, jamaah Al-Manar datang insyaallah mengiring. Yang tak bisa datang ngirim SMS. Mohon maaf Pak Ustaz, kami tak bisa ikut. Ramai mereka datang ikut mengiring. Tapi setelah pembacaan doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, habis itu keluarga pulang ke rumah, bengkak mata mereka menangis, habis tisu setengah kotak. Malam pertama mereka masih menangis, malam kedua dia mulai hidupkan TV, mulai nonton lucu-lucu di TV, mulai dia agak ketawa sedikit, senyum, lama-lama kitalah yang tinggal. Yarji'usnani, harta pulang, keluarga pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal wahidun, cuma satu. Apa itu? Wa amal. Amal. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah membawa 10 kotak nasi ke rumah anak yatim belakang koki Sunda, situ ada 200 anak yatim, dibuang neneknya. Tak suka nenek itu menengok cucunya buta, dicampakkannya. Mahasiswi meletakkan anak dalam kardus, dibuat namanya bin kardus, campakkan ke situ. Lalu kemudian datanglah ibu hari libur, hari Ahad, bawa anak, bawa cucu ke sana, nengok. Pak, ya, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Oh, saya mau kasih makan. Semuanya Bu? Enggak, 10 aja. Ini ada nasi kotak 10. Habis itu kasih duit, usap kepalanya. Rajin-rajin sekolah ya nak, rajin-rajin ya. Iya Bu, itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Naik mobil ibu sama bapak, mobil baru, mengkilat. Oh, datang si ibu menyebut, berhenti Pak, berhenti. Mau apa? Itu tuh ada pengumuman. Masjid memerlukan 1 meter 500.000. 500 kita beli berapa? Beli 10 meter. Jadi 5 juta. Gak jadi kita liburan ke Bali, gak jadi. Nah kok gitu gak usah lapar katanya bilang. Dunia kau pilih apa akhirat, maka tantangan yang luar biasa. Ada telepon masuk, nanti saya ngangkat, tak sudah pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masa yang singkat, harta yang sedikit, dimanfaatkanlah. Kalau tidak, penyesalan panjang yang luar biasa. Di mana kita nanti akan pergi tanah yang tak pernah ditengok, yang tak pernah dijenguk.
panjangnya 2 meter kali 1 meter, dalamnya 2 meter. Kadang-kadang tak sampai 2 meter, baru digali 1,5 meter sudah keluar mata air. Waktu mau ditanam, berbisik orang, "Pak, gimana? Basah di dalam." "Tak apa-apalah, biar basah setengah sikit, tak apa-apa." Tenggelamlah jenazah itu dalam basah. Mau tak mau ditimbun. Saya melihat sendiri ditanam jenazah saat hujan lebat, payung, tanah liat berserak-serak, menengok di dalam. Habis itu ditimbun, tenggelamlah dia. Kuku, kaki, kulit, daging, tulang, ini yang selalu dulu dilindungi, yang selalu disayang-sayangi. Orang kalau nonton TV dari pagi sampai petang, tengoklah di TV itu, apa yang nampak? Iklan. Yang dijaga iklan itu apa? Semuanya badan. Tumit Anda retak-retak, oleskan Nivea. Rambut gatal, bekulis, rambut Anda panas banyak ketombe, siramkan Rejoice dengan mentol. Sampai iklan anak gadis nyetop mobil di jalan tol, iklan ketiak hitam Rexona. Semuanya memperhatikan badan, fisik, kepala, kaki, semuanya. Bagi perempuan-perempuan yang ingin cantik terus, maka ditampilkanlah iklan-iklan. Semua isi wajah itu plastik, sampai ke ulu mata pun plastik. Lentik minta ampun, maskara. Ada orang bakar sampah, layu. Enggak itu, kepalsuan semua, pencitraan semua. Tapi itu semua akan tinggal dan akan menjadi santapan cacing tanah. Makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala tak punya mata. Sampai hari ini Al-Jahiz meneliti, cacing tak punya mata. Cacing tak ada matanya. Tapi Allah Maha Adil. Cacing, kau tak ku kasih mata, tapi ku kasih hidung yang sangat tajam. Binatang yang paling tajam penciumannya cacing. Kalah anjing. Kenapa polisi tak pakai cacing, Pak Ustaz? Tak bisa berlari. Maka pakai anjing herder. Tapi kalau cerita paling tajam hidung cacing. Berapa kilometer bisa cacing itu mencium? 1 kilometer. Kalau mati Abdul Somad, ditanam di bawah pokok kayu itu, setelah sebulan, 1 kilometer jarak radius keliling, cacing-cacing sudah mencium baunya. Semua cacing-cacing ngajak kawannya, "Hai bro, ayo kita serbu, ada brownies." Mereka makanlah tulang. Tapi cacing kalau saya mati tak terlalu senang cacing. "Ayo kita ke sana." "Ah, cuman sup tulang aja." Ada dagingnya itu gitu dia. Maka sejak itu habislah kita. Lalu yang akan kita bawa menghadap Allah itu apa? Innal insan manusia lafi rugi. Kenapa disebut rugi? Karena yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai, yang kau beli, yang kau kendarai tinggal. Tapi orang yang beruntung, illalladzina amanu, orang yang percaya bahwa sedekahnya itu akan dia tengok di akhirat, wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh. Pak Ustadz, ya saya untuk belikan semen rasanya tak cukup, untuk bangun sekolah pun sudah siap. Saya kalau untuk belikan karpet rasanya karpet sudah ada. Jadi Bapak mau wakaf apa? Saya kasih gendang aja lah 10 biji. Gendang untuk apa? Kelempang-kelempung, marhaban. Bagus. Sekarang anak-anak gadis kalau ada acara nikah pakai keyboard tunggal. Lagunya kucing garong yang racun. Maka sejak diwakafkan 10 gendang, remaja Masjid Al-Manar pun latihan. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Sejak saat itu mereka pun latihan marhaban. Marhaba ayyanur. Begitu dulu tradisi orang Melayu. Bumi lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dulu anak-anak muda kalau menikah 5 malam. Malam pertama malam merisik, setelah cocok malam meminang,
setelah itu malam berinai, setelah itu malam beratam kaji, setelah beratam kaji baru malam akad nikah, setelah itu baru malam berhelat, beralek, berpesta. 7 hari 7 malam semua orang kampung diundang, bersilaturahim, bertanya, nikah tahun ini, tahun depan pula pesta lagi, acara akikah. Sekarang udah tak ada lagi. Sekarang cepat-cepat aja. Nikah Januari, April akikah. Tak ada marhaban, tak ada baca barzanji. Dulu itu barzanji dibaca dari pangkal sampai ujung. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sekarang tak lagi baca. Jadi langsung walamma tamma min hamli. Udah, nah, langsung tegak aja lah. Cepat-cepat. Tak sabar saya mau dengar kiam racun kucing garong ini biar cepat. Rusak tradisi. Jadi wakaf itu tidak mesti dalam bentuk semen. Saya Pak Ustadz semuanya saya wakafkan. Semennya saya juga, ini saya juga. Bagus. Makanya Bapak Ibu yang punya duit besok hari libur bawa anak-anak jumpai Bapak Kepala MDA. Bapak Kepala MDA-nya di sini. Ya, ini saya bawa anak-anak saya mau ngasih tahu cara bersedekah. Coba Bapak tuliskan dulu berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum gajian, berapa bangku yang patah, berapa itu whiteboard, berapa spidol perlu semua. Sudah ada laporannya Pak. Ini laporan kami tiap bulan saya datang. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Capeklah kepala MDA membuatkan datanya. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang tak mau bersedekah itu kenapa? Nantilah Pak Ustadz, setelah saya punya kepribadian, apa itu mobil pribadi, rumah pribadi, gedung pribadi. Saya Pak Ustadz nanti tengoklah kalau anak ini sudah selesai semua sekolah, udah lepas semua, bersedekah saya Pak Ustadz. Setelah anak sekolah, kenapa tak bersedekah? Mau nikah pula Pak Ustadz. Nanti pestanya di Hotel Pangeran, berapa tamu satu piring 75.000. Nanti insyaAllah Pak Ustadz sudah nikah anak ini bersedekah saya Pak Ustadz. Setelah anak nikah cucu pula mau akikah Pak Ustadz. Akhirnya orang tak pernah bersedekah. Siapa yang menghalangi? Setan. Wala umanniyannahum. Kubuat dia berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Nantilah aku bersedekah kalau udah nikah. Setelah nikah, nantilah bersedekah kalau udah punya anak. Setelah punya anak, nantilah sedekah kalau anak selesai SMP. Setelah itu, nantilah sedekah kalau anak sudah kuliah. Sampai akhirnya Israel datang mencabut nyawa. Sedang makan kolak. Mati. Si Anu kenapa meninggal? Habis makan gulai kambing, terus berkunang-kunang, mati. Si Anu kenapa meninggal? Habis makan kolak, minum teh manis, kena gula darah, diabetes meletus, mati. Si Anu kenapa meninggal? Habis minum kopi. Masa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna. Maka umur bukan punya kita. Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan walaupun sesaat. Mahasiswa dari Danau Bingkuang Kabupaten Kampar mau menyeberang jalan, ditabrak bis di Kairo, meninggal dunia. Jenazahnya sampai pagi tadi jam 7 di airport Sultan Syarif Qasim. Asal saya tengok gambarnya diposting kawan-kawan di FB. Udah 2 kali saya tengok gambarnya. Kemarin pagi di rumah saya tengok, meleleh air mata saya. Kenal tidak, sekampung tidak. Asal saya tengok. Tadi balik selesai sholat Jumat, ada lagi yang posting. Saya tengok. Apa yang Ustaz tangiskan? Saya menangis bukan menangisi dia yang sudah meninggal. Yang saya tangisi, olah engkau adik kelasku, umurmu pendek, kau sudah meninggal dunia, kau sudah selamat dari godaan-godaan. Aku masih juga lagi menengok orang bercelana pendek. Aku masih lagi mataku menengok dosa. Kau cepat meninggalkan Allah Ta'ala. Tapi kenapa bukan Abdul Somad dulu yang ditabrak mobil di Kairo itu? Kenapa dibuatnya Abdul Somad sampai hidup pulang ke Pekanbaru 2008 sampai hari ini? Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama.
Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal ayata, Allah yang membuat Abdul Somad hidup. Untuk apa dibuatnya hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hai Abdul Somad, yang ini kubuat meninggal karena dia sudah layak masuk surga. Engkau kubuat hidup supaya aku suruh engkau beramal. Banyak orang sekarang salah jawab. Kenapa bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jogging. Tiap sore saya ke Masjid Agung. Tiap sore saya ke Masjid Agung. Bapak sholat berjamaah? Enggak. Ikut pengajian? Enggak. Terus lari-lari keliling. Ibu sehat-sehat aja nampaknya. Kenapa ibu sehat sampai sekarang? Iyalah Pak Ustaz, saya tiap bulan ke Makauta Hospital check up ke Malaka. Salah. Kita hidup bukan karena kita sehat. Kalaulah hidup itu karena sehat, berapa banyak orang sehat mati tiba-tiba. Kita hidup bukan karena kita muda. Kalaulah hidup itu karena muda, berapa banyak orang muda mati mendadak. Abdul Somad hidup sampai hari ini karena Allah menyuruh, hai Abdul Somad, beramallah. Ustaz, ialah beramal ceramah. Ceramah bukan amal. Siapa yang beramal? Ibu-ibu yang membesarkan anak, menyekolahkan anak, tadi ngambil rapor ke sekolah, mengantar ke sekolah, mendidik dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Pulang dia ke rumah bawa main-mainan. Kami dulu kalau pulang kecil bawa main-mainan ke rumah, ditanya, dapat di mana tadi? Dapat di jalan, antarkan balik ke tempat tadi. Nanti di akhirat mobil itu menjadi besar, ditimpanya kepalamu. Sekarang baru saya terasa, oh begitu didikan orang tua. Orang sekarang dah, dapat di mana tadi? Di sana, ayo kita cari lagi. Kami dulu tak begitu. Dimasukkan ke surau mengaji. Masuk saya ke surau mengaji. Pak Ustaz, iko anak ambo namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Kami dulu ngaji pakai alif. Alif di atas alif, di bawah alif, depan u, a, i, u. Alif dua di atas alif, dua di bawah alif, depan un, an, in, un. Habis itu dikasih beras 1 kaleng untuk setahun. Dikasih rotan. Ujungnya dibelah 4. Mak saya itu dia tidak ustazah, tapi dia memasukkan saya, mendidik saya dengan cara mengantarkan mengaji, ditunggu sekolah, dipaksa pergi. Dipukul sama guru pakai rotan belah 4 tadi, balik mengadu. Tengok mak dipukulnya sakit dia, mau nambah lagi. Begitu. Tunjuk ajar. Kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Begitu. Jadi tidak semuanya mesti ceramah. Tidak mesti ceramah. Ibu-ibu memang tidak ceramah, diam aja. Tapi tatapan mata ibu tajam, takut dia. Pakai jilbab panjang, pakai baju jubah, pakai gamis, pakai baju kurung Melayu. Baru ibu tengok aja, lari dia pontang-panting. Kenapa? Karena dia takut. Ini kalau ditengok nanti. Sekarang itu sudah tak ada lagi. Sekarang kita tengok dia pun mengginikan kita. Dulu kami kalau bertamu ke rumah orang, apa kata orang tua? Cium tangan pakcik, cium tangan makcik, cium tangan nenek. Sehat makcik, sehat pakcik. Sekarang anak-anak tuh sibuk main game online. Tangan dia pula dia kasih suruh cium kita. Dunia sudah mau kiamat. Jadi yang dimaksud dengan amal itu bukan cuma ceramah. Amal itu bukan cuma mengajar mengaji, tapi tunjuk ajar Melayu. Tunjukkan jalan yang benar, ajari dia yang baik-baik. Sampai sudah mau mati pun, sudah kata orang Melayu udah ngap-ngap bau. Apa namanya? Setengah napasku pergi, sesak napas, minta bawakan pena. Apa? Pena, bawakan pena. Pena, bawakan pena. Orang keliling itu sudah senang. Nampaknya kita dapat jatah tanah yang 2 hektar besar. Tulis tanah. Wasiatku 1, tidak kuizinkan anak cucuku kalau aku mati, anakku, cucuku, cicitku sampai 70 keturunan, sampai hari kiamat, tak kuizinkan kalian pakai celana jin. Sudah banyak betul jin itu mengamuk gara-gara celananya dipakai orang di Pekanbaru. Tak kuizinkan kalian pakai celana jin. 2, anakku yang laki-laki, jangan kalian sia-siakan amanah istri kalian, anak kalian, jaga baik-baik, bimbing ke jalan Allah. 3,
Aku ingin supaya kalian jangan pernah putus mendoakan aku. Demikianlah wasiat ini. Wassalam. Habis itu matilah dia. Dibaca anak cucu, dibingkai sama bapak, datang pula cucunya. Apa tuh Pak? Ini wasiat nenek kalian. Mana dia? Nih, dipoto sama cucunya, diletakkannya di internet. Nih wasiat nenek kami. Bagi yang suka, tolong like and share. Sampai wasiat itu ke Papua, sampai dibaca orang di Amerika, mengalirlah pahala. Tidak ada alasan tidak beramal, walaupun mau mati sakratul maut. Tapi sekarang orang kalau nulis wasiatnya yang tidak ada. Dibaca wasiat pertama, kalau aku mati, tolong antarkan jenazahku ke tempat kelahiranku. Di mana lahir orang tuanya? Di Papua Pak Ustaz. Jauhnya tuh 3 kali transit. Dari Pekanbaru ke Surabaya, dari Surabaya ke Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Selatan baru ke Papua. Jauh betul. Wasiat yang kedua, kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, carilah yang ada angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa mau piknik? Tidak mengandung pelajaran sama sekali. Makanya kita disuruh beramal, dan amal itu tidak perlu muluk-muluk, tak mesti jadi kiai, tak mesti jadi buya. Yang penting segala tindak tanduk sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ibu yang jadi pengurus pengajian wirid Yasin, ketemu ini ibu-ibu yang mentajak acara ini dari tadi malam. Kata Pak Hamdan, dari mulai tadi malam sampai pagi, bahkan mungkin ada yang tak tidur tadi malam, nanti dirapelnya tidur sampai besok pagi. Untuk apa? Untuk acara ini supaya meriah. Saya pula begitu datang dikasih tengok entah apa-apa, kue dikasih buah. Cuman sayangnya tak dibuka plastiknya. Dikasih semua. Luar biasa. Ini semua menjadi amal saleh. Setiap langkah gerak kaki itu yang disebut dalam surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua langkah-langkah tapak kaki ibu-ibu ikut pengajian wirid Yasin, ikut majelis taklim, semua akan ditulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Semuanya kami catat dalam buku catatan yang nyata. Ibu aktifnya di mana sekarang? Di pengajian majelis taklim di Al-Manar, alhamdulillah. Kalau ibu aktifnya di mana? Saya pengajian agak jarang datang, tapi kami sibuk ngurus anak yatim, menyekolahkan ya berapa orang? 50 anak yatim yang sudah kami sekolahkan. Mantap. Ibu di mana sekarang? Saya sedang sibuk ngapal 3 lagu untuk lomba karaoke tahun ini. Apa lagunya, Bu? Ini What Can I Do For You? What can I do? Mengangguk lah, yang menyanyi mengangguk, yang mendengar mengangguk. Semuanya tak paham. Mau dibawa kemana umur yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal ketika kita menghadap kepada Allah, yang pertama ditanya Allah, an umrihi bima afna. Umur yang kukasih dulu kemana kau pakai? Hari ini sudah sampai tanggal 6 Muharram 1438. Artinya apa? Umur kita sudah 6 hari. Hari ini sudah 6 hari. Nanti maghrib masuk 7 hari. Seminggu sudah kita tahun baru. Apa amal yang sudah kita buat? Yang hilang tak berapa. Yang jelas 1 hari tidur 8 jam. Kata dokter wajib tidur 8 jam. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidur. Habis itu kerja. Masuk pagi jam 8. Pulang sore jam 4. Jam 8 pagi cek log. Terima kasih. Jam 4 sore cek log. 8 jam di kantor. Macet 2 jam, 9 jam, 10 jam. Sampai di rumah habis waktu. Twitter, BBM, WhatsApp, update status, browsing, launching, mancing, chatting. Habis. Kemana ini semua? Akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah Al-Manar, waktunya kemana habis? Mempersiapkan acara. Apa nama acaranya? Jamaah bertanya, UAS menjawab. UAS itu artinya ujian akhir semester. Ustadz Abdul Somad. Saya sudah ceramah 35 menit. Tadi kata Pak Yusri, kita tanya jawab. Jadi 35 menit itu sebagai muqaddimah.
Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya jika nama-nama yang berinfak untuk pembangunan masjid diumumkan oleh panitia? Boleh apa tak boleh? Boleh. Udah, itu aja jawabannya Pak Ustaz. Iya. Kalau begitu kami pun bisa. Apa boleh? Dalilnya? Ustaz kalau ditanya dalil marah. Dalilnya Pak Ustaz, tak percaya kalian ilmu saya nih.